Chandra ingin sekali belajar membatik gedok. Batik gedok punya motif-motif yang menarik, Mbak. Seperti motif gedok. Apakah ada makna filosofinya, Mbak? Benar, Bu. Setiap motif batik gedok memiliki makna filosofisnya. Seperti pada motif burung hong ini. Kepalanya melambangkan kebijaksanaan. Lalu sayapnya adalah tanggung jawab. Dan punggungnya adalah perbuatan baik. Kalau begitu ya, Mbak, apa motif-motif lain? Apa memang ada makna filosofinya? Betul. Ini namanya batik motif Panji Serong. Ini dulu digunakan pada zaman Majapahit sebagai status simbol sosial. Lalu ada juga itu namanya batik motif lokcan, melambangkan keselamatan. Oleh karena itu, proses pembuatan batik gedok membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Mulai dari memintal kapas menjadi benang, menenun, membatik, dan mewarnainya dengan bahan alam. Sebenarnya, Mbak, Chandra ingin sekali belajar membatik gedok Tuban. Tapi Ibu selalu memarahi Chandra hanya karena Chandra membatik. Katanya dengan membatik tidak akan bisa mengangkat perekonomian keluarga kita, Mbak. Sampean tenang wae. Urusan itu biar Simbah yang membicarakan kepada ibuku. Sudah saatnya Simbah mengambil sifat tegas atas sikap egois ibuku. Sampean satu-satunya cucu Simbah sing gelem sinau membatik. Simbah berharap di masa yang akan datang batik gedok Tuban bisa berkembang pesat. Amin, Mbah. Sekarang Chandra ingin tahu asal mula batik gedok Tuban. Apakah Simbah bisa bercerita? Tentu saja, Simbah akan menceritakannya. Batik gedok memiliki sejarah yang panjang. Pada abad ke-13, Tuban merupakan daerah di bawah kekuasaan Majapahit. Oh, Sinjai-Doa, kau mau berfungsi. Tameso, jual! Amanat Cheng Ho bersama pasukannya datang ke bumi Tuban.
sembari membawa batik bermotif burung hong. Kedatangan Laksamana Cenggu diketahui oleh Ki Condro, pengikutnya Renggolan. Pada saat itu Ki Condro sedang bersembunyi. Lalu ia menenun menggunakan alat tenun yang mengeluarkan bunyi dok, dok, dok. Dan dari situlah dok dinamai batik gedok. Begitulah ceritanya dok. Bagus sekali, Mbak. Sekarang Chandra semakin yakin, semakin semangat untuk melestarikan budaya batik gedok Tuban. Alhamdulillah dok. Sebagai warga bumi Tuban, kita harus melestarikan budaya Tuban. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sendiko dawuh, Mbak. Chandramaya akan membuktikannya. Waalaikumsalam. Dia buat kamu. Hadiah, Bu. Tumben. Isinya apa, Bu? Ya, Fajar. Ibu kok tahu malam Chandra udah habis, Bu? Apa Tondo yang ibu tidak tahu? Matur nuwun nggih, Bu. Kalau gitu Chandra simpen dulu. Ya. Mbok, kainnya halus sekali, Mbok. Gak biasa nih kowe ngomong koyo Chandramaya. Chandramaya. Kenapa, Bu? Duduk. Ibu mau ngomong hal yang penting sama kamu. Ibu mau menjodohkan kamu dengan Pak Prambudi, saudara yang paling kaya di desa kita. Bagaimana? Bu, usia Chandra masih remaja. Mana mungkin Chandra menikah? Usia kan tidak masalah, Tondo. Lagi pula, waktu ibu menikah dengan bapakmu, usia ibu juga masih remaja.
Terus apa masalahnya? Tapi zaman ibu dengan zaman Chandra sudah jelas berbeda, Bu. Chandra itu punya impian. Chandra ingin melestarikan budaya batik gedok Tuban. Batik lagi. Lestarikan budaya Tuban. Apa batikmu itu bisa menjamin perekonomian keluarga kita, Ndok? Kamu lihat sendiri kan, orang-orang yang batik di desa kita itu batiknya tidak laku, Ndok. Kamu yakin? Chandra yakin, Bu. Chandra bisa berusaha sendiri. Kamu yakin? Tapi ibu tidak yakin, Dok. Kamu ingat sendiri kan? Waktu bapakmu sakit sampai sekarang. Ibu, Dok. Ibu yang pontang-panting nyari pinjaman ke sana kemari. Bu, pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara, dan akhirnya ibu pinjam ke Pak Prambudi, Dok. Karena cuma Pak Prambudi yang peduli dengan keluarga kita, Dok. Chandra ingat, Bu. Chandra tahu. Karena itu Chandra ingin berusaha sendiri, membuka batik Chandra sendiri. Dari dulu sampai sekarang, kamu nggak pernah nurut apa kata ibu, Dok. Ibu ini, Dok. Kalau kamu terus-terusan membatik, kamu akan tahu akibatnya. Dan ibu yakin membatikmu tidak bisa menjamin kehidupan keluarga kita, Dok. Atau jangan-jangan kamu sudah dipengaruhi oleh mbahmu untuk melanjutkan jenjang batiknya itu. Ini semua keinginan Chandra, Bu. Chandra punya impian. Jangan halangin Chandra, Bu. Tolong hargai Chandra. Kui mono anakmu yung awakmu gak harusnya ku mendidik kaya ngono. Anakmu memiliki kemampuan yang baik untuk mengganti. Harusnya kamu bersyukur. Tak semua remaja di desa kita mampu dan mau membatik. Tapi, Bu, apa membatik bisa menjamin perekonomian keluarga kita? Kau tak seharusnya menilai kesuksesan dengan kekayaan harta benda. Sudah seharusnya kita sebagai orang tua menjadi teladan
merestui Chandra Maya menikah. Tetapi tetap izinkan Chandra Maya untuk membatik. Baik, Bu. Bisa dibicarakan dengan Pak Prabudinya sendiri. Dia akan segera datang. Dan untukmu, Chandra, bersikap yang ramah kepada Pak Prabudi. Puisi. Pak Prabudi, Tidak terlalu banyak. Kedatanganku kemari ingin menang perjanjian kita kemari. iya Pak. Silakan kemari. Silakan Pak. Itu Pak Prabudi yang nantinya akan menikah Chandra Maya. Bagaimana, Mbok? Nak Prabudi, Nak Prabudi benarkah mencintai Chandra Maya? Tentu saja, Mbok. Pak Prabudi sangat mencintai Chandra Maya. Benar begitu Prabudi. Tentu saja. Saya sangat mencintai Chandra Maya. Kalau memang begitu, Chandra Maya saya restui. Ceritanya, Pak. Tapi ada syarat. Tetapkan Chandra Maya untuk membatik. Lalu jangan pernah untuk menyakiti hatinya. Baiklah. Saya izinkan Chandra Maya tetap. Akan tetapi, jangan sampai Chandra Maya melupakan kewajiban sebagai istri. Tentu saja Chandra Maya bisa menjadi istri yang baik untuk Pak Prabudi. Semoga saja. Dan untukmu Chandra Maya, apakah kau bersedia menikah dengan Aku bersedia demi mematuhi perintah ibu. Tapi izinkan aku untuk tetap membatik. Tentu saja. Aku tidak akan menghilangkan hak untuk membaik. Akan tetapi, kau juga tidak boleh melupakan kewajiban sebagai seorang istri. Mbak, Tante nggak mau nikah, Mbak.
Mas. Sudah 2 tahun kita jalani panteran mata, dan kita aku juga memiliki seorang anak. Mungkin sebaiknya kau berhenti saja membantu dan fokus sebagai istri. Mas Pram, bukankah aku selama ini sudah berusaha menjadi istri yang baik? Meskipun aku dengan membatik, sejujurnya memang perasaan setiap perempuan yang sudah menikah pasti ingin dikaruniai buah hati. Tapi semua itu, Mas, tinggal kehendak Gusti. Tetapi yang aku ingin adalah kita segera memiliki anak, agar dia kelak dapat menerus kekayaanku ini. Tapi waktu itu bukankah Mas Pram berjanji kepadaku agar aku tetap bisa membatik? Kalau begitu, kau saja yang putus. Ini tetap lanjutkan membantu, atau kita akhiri saja rumah tangga kita. Mas, aku tetap ingin jadi istrimu, dan aku juga tetap membatik. Tidak, kau harus memilih salah satu. Kenapa Mas Pram tiba-tiba berbicara seperti ini? Hanya aku belum hamil. Apakah Mas Pram telah mencintai perempuan lain? Kau yang telah melampaui hal itu. Bukankah sesuatu bagi seorang suami yang tidak memiliki anak seperti ini, dan istri yang memiliki bebannya? Padahal aku hanya ingin meneruskan jejak Simba. Apakah itu salah, Mas? Simbamu itu membandai, selalu saja membandai. Kalau memang kau bisa putus, maka biar aku putus. Kau boleh lanjutkan kegiatan kembali, mungkin akan tetap mulai hari ini kau Andra, bukan lagi istriku. Mas Pram! Mas Pram! Padahal waktu itu Mas Pram berjanji kepadaku agar aku bisa meneruskan jejak Simba. Tapi kenapa ia mengingkarinya?
Nah, aku akan meneruskan jejak Simbah. Wah, kain batiknya bagus banget ya. Ini ganti baju kecil. Iya, ini ada burung ya. Bagus banget ya. Indah loh. Ya, bagus. Adik-adik, Oke, Bayu kenapa? sebenarnya benarkah niat kalian ingin belajar membatik? Oke, Bayu. Kami ingin sekali belajar membatik hijau. Kalau begitu, kalian harus sabar karena prosesnya sangat panjang. Oh, gitu toh. Lalu agar bisa menjadi batik yang bagus seperti ini butuh waktu berapa lama, Mbak Yu? Sekitar 3 bulan, bisa lebih. Mulai dari memintal kas menjadi benang, menenun, dan kita harus memiliki jiwa pantang menyerah. Terus gimana Mbak Yu agar kita ini memiliki jiwa pantang menyerah? Jadi apapun yang terjadi, kalian semuanya harus semangat, sabar, dan ikhlas. Oh, matur suwun Mbak Yu. Mbak Yu, Ini bagaimana? Kok nggak halus sekali? Benang-benang detailnya rapat. Motifnya pun indah sekali. kami ingin tahu rahasianya. Iya Mbak Yu. Kalau kamu atau kalian semua yang ingin tahu kenapa batik ini bisa bagus, kalian harus belajar. Karena setiap hasil pasti ada prosesnya. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya aku mencintai juga dan panggillah membantu juga melestarikannya. Kalau bukan kami, lalu siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Akulah Chandra Mai, perempuan penjaga tradisi. Setiap hari aku gunakan untuk belajar membatik agar aku bisa melestarikan budaya ini. Kupikir dengan budaya kita bisa menjalin kebersamaan. Karena usahaku selama ini, aku bisa mendapatkan sanggarku sendiri dengan nama Parampara Laksaka, yang berarti penjaga tradisi.
Aduh, air. Penampilannya Mana tepuk tangannya? Ini lightingnya. aktingnya sangat baik ya. Vokalnya.